Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di sini Jabar Channel. Nah guys, sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf ya guys ya, nanti kalau ada salah-salah karena kurang mengambil Allah Subhanahu wa taala. Don't forget subscribe, like, and comment please. Oke. Video kali ini aku mau bimbingan belajar bersama Bu Bani tentang tema 5 ekosistem ya guys ya. Oke. Apa? IPA. Bimbingan belajar IPA. Nah, ini kan udah duhur, jam 1 kan aku bimbelnya. Nah pasti kalian sudah mandi, udah sholat duhur, udah makan siang belum? Udah kan pasti. Nah itu ngantuk nggak? Pasti ngantuk kan. Nah itu rambutnya. iya aneh sih, gak nge-push. Oke guys, don't forget subscribe, perhatikan dan catat apa yang perlu dicatat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar. Iya lupa, stay tune, jangan pindah-pindah channel karena video pembelajaran ini bermanfaat ya guys ya. Oke. Misalkan nanti ada kendala keluar gitu ya, tiba-tiba log out, masuk lagi gitu ya, nggak apa-apa nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, jaga razik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Bu Feni campur ya Bu? Iya. Sekalian buku tema 5 ya, ada buku tema 5 dan modul ya, buku tema 5 terus ada juga ini modul ya, ya gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hari ini kita jadi satu ya. Ya Bu. Teman-teman sudah diberitahu ya, sudah tahu ya 5C ya. Kelas ya Bu ya? Kalau gabung ya. Belum. Bu sudah Bu. Sampun, oke. Baik, Bu Dani Saya ya. nggak bawa buku tema 5 Bu, Oh soalnya nggak apa-apa. Oh masih gitu. lelek Bu. Iya wes nggak apa-apa. Bu Feni cuma menunjukkan saja kok, tidak ada yang perlu dikerjakan di tema 5 ya. Nanti Bu Feni lanjutkan juga untuk tema 5. Oke. Baik. Sudah 21, Bu Feni mulai dulu ya. Biar nanti kita Ya. ada waktu untuk tanya jawab ya. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pendalaman materi siang ini, Bu Feni mohon maaf, kita harus Bu Feni gabungkan ya satu kelas 5C. Ini salah satu alasannya Bu Feni tadi seharian tuh mengikuti pelatihan bersama kepala sekolah, sehingga di jadwal yang seharusnya Bu Feni Zoom ya, di jadwal tertulis dia Bu Feni harusnya Zoom, Bu Feni harus meluringkan. Nah ternyata dari pengalaman tadi pagi Bu Feni dapat masukan ada beberapa yang PowerPoint-nya di Bu Feni itu videonya nggak bisa dibuka, betul? Ya betul. Adakah yang kesulitan? Ya. Terus aku masuk ke PowerPoint, Bu tak download terus masuk PowerPoint bisa enggak? Oke, baiklah kalau Aku begitu. kalau PowerPoint gitu nggak bisa diputer Bu. Kalau PowerPoint gitu. Oh iya harus sudah Satria aku bisa. mau cara Ya nanti ya Bu kasih tahu ya. Di-download dulu terus ke PowerPoint. Nanti itu baik, Bu Feni lanjutkan ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa pendalaman materi ini Bu Feni tadi minta izin. Bolehkah Bu Feni isi untuk sekaligus untuk kelas 5C? Ternyata tadi boleh diizinkan. Jadi Bu Feni berkesempatan langsung masuk ya, biar IPA-nya nggak hilang hari ini ya. Kemudian alasan berikutnya
2 minggu lagi ya, kurang lebih sisanya tinggal 2 minggu lagi, dan itu anak-anak sudah akan masuk ke PAS. Jadi Bu Feni berharap tema 5 bisa kita selesaikan. Waalaikumsalam. Bu Feni harap bisa tema 5 bisa kita selesaikan hari ini, tinggal latihan soal, kemudian minggu depan kita bisa review untuk tema 1 sampai tema 5 gitu ya. Jadi Bu Feni mohon maaf, Bu, ini pendalaman materinya sama juga IPA juga sama ya. Nah, materi yang ada di tema 5 itu rupanya sudah pernah kita bahas waktu kita membahas modul pendalaman materi. Waktu itu kita belajar tentang interaksi antar makhluk hidup. Nah, ini juga ada di tema 5. Nah, Bu Feni mohon maaf, selama Bu Feni menjelaskan, bukan tanya jawab, semuanya di-mute ya. Oke, Bu Feni berterima kasih untuk yang sudah terbiasa mute, terus kalau bertanya dibuka, kemudian ditutup lagi. Nah, seperti itu biar kelasnya kondusif. Oke, baik Bu Feni, tanpa berlama-lama mari kita mulai dulu membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita. Kita berharap ya selalu dilindungi Allah, dan pembelajaran hari ini semuanya diberikan kemudahan ya. Al-Hadiniyah As-Salafi Barakatil Fatihah. Pasti mati ya Allah. Berikan kami semuanya kelembutan hati ya Allah, untuk bisa menerima semua nasihat baik, melakukan kebaikan ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga Allah memudahkan. Bu Feni mohon izin, Bu Feni mute dulu karena masih ada yang belum mute sampai dengan saat ini ya. Oke, terima kasih kalau semuanya. Ya, sip. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema 5, itu tentang ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Nanti akan kita bahas mulai pengertiannya, terus bagian dari ekosistem itu komponennya apa saja. Ternyata di ekosistem itu juga ada rantai makanan dan jaring makanan. Itu sudah anak-anak pelajari. Beberapa minggu yang lalu juga sudah belajar tentang simbiosis ya. Nanti kita akan review lagi gitu. Oke, Bu Feni mohon izin, Bu Feni stop videonya Bu Feni ya. Maksud apa supaya tidak mau izin ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengertian ekosistem. Seperti yang anak-anak tahu, ekosistem itu di lingkungan. Nah, ini adalah interaksi, jadi hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi ada 2, komponen biotik dan komponen abiotik dalam sebuah lingkungan. Yuk, siapa yang tahu komponen biotik itu contohnya apa? Oke, boleh dibuka mikrofonnya, nanti habis jawab tutup lagi. Makhluk hidup, hewan, makhluk hidup, apa lagi? Tumbuhan, oke? Apa lagi? Kita termasuk komponen biotik ya? Iya, manusia ya. Biotik itu makhluk hidup. Sedangkan satunya abiotik. Apa itu abiotik? bendawati, Makhluk yang tidak hidup. Oke, makhluk yang tidak hidup atau benda-benda yang tidak Tanah, hidup. udara, iklim, topografi, Oke, matahari, tanah, air, matahari, angin, tanah, udara, air, mineral. Ya, kita lanjutkan ya. Yang kedua, kita akan cari tahu tentang komponen ekosistem. Jadi di dalam ekosistem itu ada biotik, ada abiotik. Nah, sekarang biotiknya itu terbagi menjadi beberapa ya. Kita lihat nih. Ada yang namanya individu. Ada yang disebut dengan populasi. Ada yang disebut dengan komunitas. Yuk kita cari tahu ya. Kalau individu kita sendiri nih. Seorang gitu ya. Seorang, seekor, sebuah itu individu. Tuh, ya. Sedangkan berkumpul dengan individu akan membentuk populasi. Sampai di sini bisa dipahami? bisa. Kalau sendirian namanya individu.
Kalau individu berkumpul dengan individu, entah jumlahnya 2, 3, 4, dan seterusnya, berkumpul itu membentuk populasi. Contohnya ada sekumpulan ikan mujair ya, tidak hanya seekor ikan mujair itu individu. Kalau individu mujair, ada mujair berkumpul di suatu lingkungan itu, nah itu yang disebut populasi ikan mujair, gitu ya. Berarti lebih dari satu. Nah sekarang ada yang disebut dengan komunitas. Nah komunitas itu apa? Beberapa populasi yang hidup di daerah tertentu. Contoh di sungai, ada populasi apa saja yang di sungai? Yuk. Ikan. Apa ya hewan yang Ikan. Apa itu? Kata kecil itu apa? Yuyu. Udang. Kata dari itu bukan apa? Cepet. Ada populasi ikan. Nah, populasi ikan itu di SDIA, populasi pohon mangga yang ada di SDIA, dan ada populasi manusia yang di SDIA berkumpul bersama, itu yang disebut komunitas. Saat kaki mulusat kelihatan. Oke, nah ya, ditutup aja ya nak ya, di mute ya. Oke, sampun dari individu populasi komunitas sudah tahu bedanya ya nak ya. Oke, nah sekarang kita cek. Ini ada video, nah yang sudah Bu Feni kirimkan ya. Kita simak sebentar ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan boleh ditulis dulu ya, di akhir nanti kita tanya jawab. Mohon tidak ngalahin ya, bismillah. Loh, kok Bu Feni kalau enggak? Ikan hidup. Sabar ya nak ya. Sampun yang tidak terkait dengan pembelajaran. Nah ini untuk memantapkan yang Bu Feni sampaikan tadi. Kendala ya kayaknya ya. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas tanah lumpur, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini.
Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. Satu, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada tambahan info apa yang bisa kita temukan dalam video tadi? Pengertian ekosistem sudah, komponen alami dan ekosistem buatan. Apa ya contohnya? Ekosistem alami dibagi dua lagi, Bu. Oke, yang alami dibagi dua lagi. Pintar, apa saja? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Silakan. Oke, sudah jelas. Mulai dari pengertian komponen kayak macam ya. Oke. Kalau begitu, Bu Feni akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Bu Feni, mohon maaf, di tempatnya anak-anak kedengaran nggak ada suara apa kayak tok gitu? nggak ada, Bu. Nah, di sekolah nanti kedengaran. Oke, cuma nggak mengganggu ya. Oke. Di sekolah kita sedang ada, Ibu, sedang ada pembangunan. Ada depannya kelas 5B. Ya, sekolah di upgrade ya. Oke, baik, kalau gitu Bu Feni lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah tentang ekosistem, sekarang kita akan masuk pada rantai makanan. Masih ingatkah apa itu rantai makanan? Makanan yang tadi dimakan. Makanan yang tadi dimakan. Oh, yang muter-muter dimakan dalam. Oh iya pintar. Sudah bisa nyebutkan contohnya, Bu? Oke, urutan proses makan dan dimakan dengan urutan-urutan tertentu. Yang ini sudah pernah kita bahas ya waktu pendalaman materi ya. Rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Sekarang kita langsung lihat videonya saja ya. Untuk mengingatkan saja. Nah, semoga bisa dibuka ini. Habis ini lagi. Rantai makanan dan dari makan. Apa itu teman-teman foto? Rantai makanan merupakan sebuah dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlihat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar. Oke, ini mengulas tentang jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu urutan proses makan dan makan, urutannya tertentu, tidak berlaku bolak-balik ya, searah. Kemudian kalau jaring-jaring makanan itu tersusun dari banyak rantai makanan. Coba kita lihat dulu di video berikutnya, ini masih nge-lag apa enggak ya? Oke. Enggak? Kedengaran? Dengar, Bu. Kedengaran. Yang ini masih lancar? Oh, tetap mengulang. Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring Kita makanan. dengarkan suaranya Apa sih saja rantai dulu makanan dan ya. jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga.
Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, kemudian belalang berperan sebagai konsumen, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah, rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Coba dijawab dulu. Apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Nah, dipikirkan dulu ya. Tanamannya bertambah. Tanamannya berkurang. Oh, tanamannya berkurang. Apa yang terjadi dengan burung? Oh, burungnya tambah dengan rubah. Makanannya banyak. Banyak burungnya. Yang berkurang hanya tanamannya ya. Oke, baik. Kita lihat lagi. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Turun itu berkurang ya. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik nih, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini. Kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular? Ayo, pikirkan dulu. Ular akan mati karena kelaparan. Oke, bagus sekali. Baik. Ular kita sepakati dulu ya. Ularnya bertambah sedikit. Ya. Betul? Betul. Oke. Burung elangnya semakin sedikit. Ya. Oke. Bisa makan elang nih. Oh, elang bisa makan. Jamur itu apa tadi? Dekomposernya ya, menguraikan ya. Nah, bagaimana dengan tanaman padinya? Ya, tambah banyak. Oh, tanaman padinya semakin melimpah. Oke, pintar anak-anak cerdas ini bisa memprediksi. Bagus sekali, Nak.
apabila populasi tikus menurun. Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati disertai dengan elang juga yang mati, sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan maka dia akan pindah habitat, mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah inikah yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini. Tanaman terong diserang ulat. Kenapa bisa diserang ulat? Berarti ada yang salah dengan ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ulatnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ulatnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terong diserang. Petani merugi. Petani nggak mau rugi nih. Bagaimana caranya biar ekosistem itu seimbang kembali? Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ulat harus dibanyakin. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau wabah ulat bulu semakin meluas. Nah, ulat bulu meluas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ulat bulu ditangkap oleh manusia, kemudian diperjualbelikan, disimpan di kandang, sehingga ulat bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, kemudian ada juga tadi yang ular piton masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Karena habitatnya, ekosistem di habitatnya rusak, maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makanan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Baik tadi. Nah, kita langsung masuk ke rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta sekaligus kita memprediksi jika ekosistemnya tidak seimbang. Sekarang mari kita identifikasi. Kira-kira menurut anak-anak kegiatan manusia yang seperti apa nih yang mengganggu keseimbangan ekosistem kita? Apa ya? Satu, memberikan racun tikus, memberi racun tikus. Burung tadi ya. Itu burung-burung ditangkap. Burung-burung tadi ditangkapi ya. Burung-burung ditangkap. Oh iya menepung. Berburu ular itu juga ternyata membuat ekosistem tidak seimbang ya. Berburu kambing. Membuang limbah di sungai. Membuang limbah di sungai. Oke. Kalau kambing Sampah sembarangan. berburu ya. Oke. Membuang sampah sembarangan. Oke, pintar. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak tadi sudah bagus sekali menyebutkan kegiatan manusia yang bisa membuat ekosistemnya tidak seimbang. Yo, ini Bu ini juga punya rangkumannya untuk simbiosis. Insya Allah sudah kita bahas ya di pendalaman materi. Jadi Bu ini skip dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke yang tadi. Nah, hal-hal apa ini yang mengganggu keseimbangan ekosistem? Lah, semoga bisa. Nah, satu lagi, terlalu keras ya. Tadi pintar. Akibatnya apa? Si banjir, longsor, kehilangan tempat tinggal, akhirnya masuk ke pemukiman warga. Seperti tadi ya, ada ular masuk ke kampung ya, ke rumah. Anak-anak pernah dengar berita kemarin di Lampung, di Sumatera. Apa yang terjadi tuh? Rumah warga diserang oleh gajah. Lihat beritanya. Lihat berita. Ya itu gajah itu, sekumpulan gajah itu masuk ke perkampungan penduduk sehingga rumah-rumahnya hancur semua. Nah, itu salah satu akibat ketidakseimbangan ekosistem. Habitatnya dirusak oleh manusia. Gajah tidak mendapatkan makanan, akhirnya masuk ke wilayahnya manusia. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, tanahnya jadi tandus, udaranya jadi panas, ya. Hewan liar masuk ke perkampungan, seperti itu. Coba. Nah, sekarang apa lagi? Betul tadi, membuang sampah sembarangan, membuang
membuang limbah sembarangan, menggunakan pupuk secara berlebihan, ternyata membuat tanaman yang seharusnya tidak tumbuh itu malah subur. Nah, itu mengganggu tanaman pokok. Kemudian kalau pupuknya masuk ke perairan menyebabkan ledakan populasi alga. Nana tahu alga? Tanaman itu di atas permukaan air itu loh, air sungai biasanya warna hijau seperti fitoplankton itu ya alga. Nah, itu kalau menutupi permukaan, sinar matahari nggak bisa masuk. Sinar matahari nggak masuk, kemudian ekosistem di bawah air tadi jadi terganggu. Pernah tahu, sekarang sudah bersih sih di Surabaya itu ya. Salut itu Surabaya itu dulu sungainya kotor sekali, tertutup oleh tanaman yang kelihatannya indah. Tanaman apa itu? Soalnya dimarahin sama gurita, Bu. Jadi takut. Tanamannya empeng gondok ya, itu menutupi permukaan sungai itu jadi kelihatannya indah, tapi itu mengganggu ekosistem karena ikan dan makhluk hidup yang ada di bawah air itu tidak mendapatkan sinar matahari ya. Itu tanaman enceng gondok ya. Kita cari berikutnya apa lagi nih kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Musiknya kayak horor ya Bu. Pas ada di demo juga Bu, nge-like juga ya, sabar ya. Nge-like nanti disimak sendiri pas buka ya, disimak. Oke. Nah, ini sama penggunaan pestisida sama penggunaan pupuk tadi. Kalau pestisida ini zat cair, nah malah cacing dan bakteri yang menguntungkan tambah mati ya, mencemari tanah dan air. Hati ya, terlalu jelas. Perburuan hewan secara liar, betul sekali tadi sudah disampaikan. Hewan-hewannya jadi punah, rantai makanannya tidak imbang. Jika tadi yang lebih banyak ada yang kurang, ya. Bapaknya sudah masuk di pinter ini. Menangkap ikan dengan lega dan pukat harimau. Pernah tahu ya? Pukat harimau itu jaring yang sangat kecil yang ditembakkan, itu jaring yang ditembakkan. Nah, kenapa kok itu tidak boleh? Karena harimau itu jaringnya terlalu kecil, jadi bibit ikannya katut kepancing ya. Nah, kalau ikut terbawa, nah populasi ikannya jadi terganggu, nggak ada yang ikan yang tumbuh jadi saat itu makan tidak boleh. Jadi kalau mau pakai ya jaring biasa ya. Kalau itu bukan sekarang dilarang ya, tidak boleh. Bu yang pakai jasa. Kalau biasanya itu masih berupa gede ya. Biasanya yang apa nah? Kalau bukan harimau itu cuma kulitnya doang yang diambil, nggak sampai daunnya. Oh gitu. Oke. Kalau pukat harimau itu yang dibayangkan seperti harimau ya. Ini namanya saja. Ketika ditembakkan dia itu melompati seperti harimau itu ya. Nanti temuan berikutnya bukan ini tunjukkan pukat harimau itu seperti apa ya. Jadi jaring yang sangat halus itu anyamannya halus. Kemudian cara menggugurnya ditembakkan sampai agak jauh, terus baru kayak apa ya, kayak jaring itu banyak gitu ya, sampai hewan-hewan yang kecil tadi. Iya. Betul. Kayak di kapal penangkap ikan itu loh ya. Tahu ya. Biasanya cuma besar gitu. Iya betul. Nah itu kenapa dilarang? Karena nanti bibit ikannya terbawa. Lalu bibit ikannya terbawa kan? Ya habis ya. Habis. Oke, ini lanjut ya. Alasannya kenapa enggak boleh ya. Oke, kurang sedikit nak. Oh. Harimaunya ya. Iya. Untuk kepentingan manusia doang. Iya. Jadi gambarnya yang menangkap ikan dengan keadaan bukan harimau terus. Ya sebentar ya, sabar ya. Nah ini sudah mulai ganti ya. Penambangan
Ini penambangan termasuk juga salah satu kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Penambangan sampai seperti ini ya, kita lihat itu ya di Papua ya, banyak yang tercemar ya. Penambangan seperti itu. Penambangan minyak di laut, tumpahan minyaknya mencemari laut. Nah, jelas kalau hidupnya jadi terganggu. Ya. Lanjut. Sudah nyala. Nah, ini pesan langsung. Save our earth. Oke, selamatkan bumi. Oke. Nah, kalau tadi ada kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan, tolong dong Bu Fetni dibantu kita identifikasi berarti kegiatan yang seperti apa yang bisa membantu ekosistem itu tetap seimbang. Gantian yuk jawabnya yuk. Siapa? Satu. Aku. Oke, silakan. Raji. Sabar ya. Melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih bagus. Ya, pintar. Aji. Melakukan reboisasi. Dika dulu. Dika terus Zada. Silakan Dika. Reboisasi. Oke, Zada. Melakukan cagar alam. Oke, membuat cagar alam biar terlindungi ya, nggak sembarangan orang masuk ya. Oke, pintar. Seva. Melakukan reboisasi. Oke, Safi. Melakukan reboisasi. Ya, nggak apa-apa. Jangan siapa. Seva, silakan. Sudah terjawab Bu tadi. Oh, sudah terjawab. Oke, sama ya. Oke, Alivio. Tidak melakukan pemburuan liar. Tidak melakukan perburuan liar. Oke, pintar. Siapa lagi ya? Ayo, Mas Radit. Ada jawaban? Kegiatan apa yang justru membantu menjaga keseimbangan ekosistem? Tadi lah kegiatannya yang negatif-negatif ya. Nah, kita cari kegiatan yang baik. Apa lagi? Melakukan penangkaran hewan. Penangkaran hewan, pintar. Tebang pilih. Tebang pilih, tidak membuang limbah sembarangan. Bagus sekali. Reboisasi, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan. Gitu ya. Oke, itulah inti di tema 5. Ya. Tidak merusak alam. Ya. Jadi mulai dari sistem rantai makanan, jari-jari makanan sampai cara menjaga keseimbangan ekosistem itu inti di tema 5. Itu latihan soalnya akan Bu Feni kirimkan di pertemuan berikutnya. Ya, yang penting sekarang sudah punya gambaran ekosistem itu seperti apa. Nah, oke, supaya lebih paham, ayo kita ganti ke modul ya. Anak-anak, modulnya ada ya? Nah, Ada. Yang ini. Oh. Ya. Kita buka halaman 144. 144. Oke, ini tentang interaksi antar makhluk hidup. Berapa adalah B. Hubungan. Yang B, betul. Iya, hubungan antara Hubungan. Ini kasih catatan penting jawabannya ya. Ini sekalian kita bahas. Kalau yang A, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon itu komensalisme, kasih huruf K. Ya, itu kasih huruf K. Komensalisme. Nomor 1 apa Bu? Tadi Bu, nomor 1 apa? B. Lembaga bunga. Sabar ya. Yang A itu komensalisme. Sedangkan yang C hubungan antara tumbuhan kali putih dan tumbuhan pagar. Ini tumbuhan yang dijadikan pagar itu ya. Parasitisme. P, kasih simbol P biar ingat. Ya, P. Hubungan antara manusia kasih P, parasitisme. Masih di nomor 1. Nomor 1 tadi apa Bu? B. Nomor 2 tadi apa Bu? Nomor 2 belum. Sabar. C. Dulu ya. Nomor 1 B. C. Itu mutualisme. Nah, Bu Feni masih membahas A, C, dan D. Kita kasih keterangan supaya besok-besok kalau belajar anak-anak sudah
paham. Oke, masih di nomor 1 ya. Nomor 1A itu komensalisme, kasih simbol K. Kemudian hubungan antara leba dan bunga itu tadi betul, mutualisme M ya. C, hubungan antara tumbuhan paliputri dan tumbuhan pagar itu parasitisme, kasih P, parasit ya. Kemudian D, hubungan antara manusia dan cacing perut itu juga parasitisme, P. Sampun ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Pernyataan yang benar tentang simbiosis parasitisme. Berarti ini ada yang untung, ada yang dirugikan. Yang mana? Hidup dirugikan. Betul. Iya. Yang D. D. Nomor 2 D. 3. Oke. Yang nomor 2 dibetulkan. Nomor 2 D. Boleh. Betulkan, ini pembahasan. Hujan terus. Alhamdulillah. Nomor 3, contoh makhluk hidup yang tidak bersifat parasit, berarti tidak merugikan. D. Jawabannya yang C. C. Oh iya. Anggrek. D. Cacing perut, kutu rambut, benalu itu merugikan. Ya. C. Anggrek jawabannya. Anggrek. Anggrek itu nempel, tapi dia tidak mau hisap sari makanan. Dia hanya numpang di situ mendapatkan makanan. Menurut rumah ya, dia tanaman epifit ya. Oke, nomor 4. Hubungan antara dua makhluk hidup disebut Simbiosis. Pinter. Yang A, betul. Nomor 5. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. U dan U. Mutualisme. Yes. 6. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, lainnya tak untung, tak rugi. Berarti no comment. Komensalisme. Kata kuncinya di situ ya. Komensalisme. Nomor 6 komensalisme. Salah. Salah. Tidak apa-apa, betulkan dulu. Soalnya PAS benar ya. Oke. Nomor 7. Berikutnya tumbuhan yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Tali putri. Betul. Tali putri. Ngarang gue. Kok ngarang? Pas bener. Tahu kalau ngarang. Besok wis kalau ngarang ya, wis seru ya. Perasaan ibu adalah Ya nanti tanya ke mamanya, ke adik perempuannya, kakak perempuannya, tadi ibu ya opo lek masak-masakan ya. Bapaknya adik, Bu. 8. Pelan dari beberapa rantai makanan yang berkaitan, nyambung rantai makanannya. Banyak. Saling makanan. Tak jawab. Saling makanan. C. 9. Awal suatu rantai makanan selalu dimulai dari Produsen. IPS gua ada profesinya juga. Kenapa nak? Ada IPS pakai profesi. Produsen ini kamu bahas detail ya. Yo, masukkan ya. 10 terakhir. Dalam suatu rantai makanan yang bertindak sebagai Tumbuhan. Sip. Pintar sekali. Nah, ini ya 5C hari ini keren sekali pendalaman materinya. Mohon maaf kalau Bu Bani gabung dengan membahas tema 5 ya. Tapi insya Allah sama, ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada kuis. Bu Bani sampaikan nanti pertemuan IPA minggu depan ya. Bu, ada pertanyaan, Bu. Oh iya Pak. Bu, siapa? Beda. Ayo, Bu siapa? Reni. Namaku. Itu digabung jadi satu ya, Bu? Terima kasih dan kami mohon maaf ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas kalau gunang kon.
Oke guys, itu tadi ya bimbingan belajar IPA tentang ekosistem. Tadi digabung sama tema 5 ya guys ya, tapi nggak apa. Kalian di rumahnya hujan nggak guys? Aku hujan guys. Alhamdulillah. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya pelajaran IPA bimbingan belajar ekosistem. Oke. Anak Indonesia. Oh iya, lah guys, banyak loh guys yang kalian catat tadi ya guys ya. Di buku tadi kan udah semuanya guys. Jadi aku nyatat semuanya, ngerjain juga di LK tema 5 guys. Itu loh. Makanya jadi kalau ditanyai kan bisa jawab gitu. Terus kalau kalian PAS, nah itu insya Allah nilainya bagus-bagus sama lancar ngerjainnya. Soalnya kan banyak tadi yang perlu dicatat. Kalau mau PAS ya tinggal baca-baca itu yang dicatat tuh guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah. Sepuranya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Don't forget subscribe, like and comment please. Semoga bermanfaat buat seluruh siswa SD kelas 5 di seluruh Indonesia. Amin. Oke. Anak Indonesia hebat, prestasi yang cemerlang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.